Oke, masih bersama Ibu Ating, psikolog anak dan dokter anak kita, yaitu Dr. Riza, sebagai pembicara kita hari ini. Sekarang kita akan kembali membahas aspek perkembangan bicara dan bahasa pada anak usia 60 bulan atau 5 tahun. Oleh karenanya, saya kembalikan lagi ke Ibu Ating. Silakan Ibu, langsung saja. Baik Mbak, benar nih, seperti yang sudah dikatakan tadi, indikator selanjutnya kita kembali mengenai aspek bicara dan bahasa. Kalau indikator bicara dan bahasa yang sudah kita bahas sebelumnya adalah mengenai kemampuan anak mengikuti instruksi yang berkaitan dengan posisi, sekarang ini indikatornya berkaitan dengan kemampuan anak mengenali warna. Pada usia 5 tahun, anak diharapkan sudah memahami setidaknya 4 warna dasar, yaitu merah, kuning, biru, dan hijau. Oleh karena indikator ini berkaitan dengan kemampuan bahasa pemahaman, maka yang diharapkan bukannya anak menyebutkan, namun lebih kepada anak dapat menunjukkan dengan tepat warna yang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh orang dewasa. Nah, untuk mengetahui kemampuan anak mengenali warna, kita dapat mengujikannya dalam kegiatan bermain di rumah. Untuk itu, saya akan menampilkan video cara melihat kemampuan ini agar orang tua semua bisa mengujikannya kepada buah hatinya di rumah masing-masing. Di video nanti akan diterangkan cara pengujian sesuai petunjuk yang ada di KPSP, yaitu dengan menunjukkan 4 kartu berbentuk segi 4 dengan warna yang berbeda-beda, yaitu merah, kuning, biru, dan hijau. Kemudian, penguji, atau bisa orang tua juga ya, meminta anak untuk menunjuk warna sesuai yang disebutkan. Berikut videonya. Dek, ayo kita cari warna lagi. Coba belajar warna lagi. Warna hijau. Warna kuning. Warna biru. Hore, merah. Yeay. Nah, pada video tadi tampak ya orang tua atau orang dewasa yang mengetes anak tidak boleh memberikan petunjuk sedikit pun. Misalnya dengan bahasa tubuhnya atau kode isyarat. Bahkan, orang dewasa tidak boleh membetulkan jika jawaban anak salah. Orang dewasa hanya boleh memberikan instruksi secara verbal lisan dan menerima apapun warna yang anak tunjuk. Kalau kita ingin memberitahu anak jawaban yang betul, itu baru bisa dilakukan setelah keempat-empatnya selesai dijawab oleh anak. Dari aktivitas yang dilakukan, dan tanpa adanya bantuan petunjuk seperti pada video tadi, orang tua jadinya dapat menilai kemampuan bahasa reseptif atau bahasa pemahaman anak, khususnya dalam mengenali warna. Jika anak mampu menunjukkan dengan benar kartu yang sesuai dengan instruksi, itu berarti anak-anak sudah benar-benar mampu mengidentifikasi warna dan nama warnanya. Kalau di usia 5 tahun sih seharusnya anak sudah bisa ya membedakan warna dan tahu nama-namanya. Hal ini juga berkaitan loh dengan perkembangan kemampuan kecerdasan. Misalnya dalam kemampuan mengelompokkan dan memahami konsep yang sama dan berbeda. Di sisi lain, kemampuan anak mengenali warna ini juga penting untuk membantunya dalam memahami situasi sekitar. Bayangkan ya, dengan bisa mengenali atau mengidentifikasi warna, anak jadi bisa mengenali tanda-tanda atau keadaan yang berbahaya. Misalnya, warna merah diasosiasikan sebagai tanda ada hal berbahaya atau harus stop kalau mau menyeberang. Atau juga mengenal warna makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Atau kalau yang terkait dengan tubuhnya, misalnya muncul lebam warna biru di tubuhnya. Nah, kemampuan anak mengenali warna ini sangat penting untuk diujikan oleh semua orang tua di rumah. Agar jika anak mengalami masalah, baik itu terkait kemampuan bahasanya atau masalah penglihatannya, orang tua bisa tahu sejak dini dan bisa segera cari solusinya. Oh, berarti bisa disebabkan karena penglihatannya bermasalah juga ya, Bu? Iya, bisa jadi Mbak.
Tapi untuk tahu dengan lebih jelasnya, sebaiknya orang tua konsultasi ya kepada ahlinya jika saat melakukan uji coba seperti yang di video tadi, anak belum berhasil menjawab 4 pertanyaan itu dengan benar. Atau benar tapi terkesan menebak-nebak. Dengan melakukan konsultasi kepada ahli, akan dapat terlihat nih, apakah permasalahannya lebih karena kurang paham kata, atau kurangnya stimulasi, atau memang memiliki keterlambatan di aspek bicara dan bahasa. Atau bisa juga karena ada masalah pada penglihatan, seperti buta warna. Seperti kita ketahui, banyak kasus buta warna yang lambat diketahui. Karena seringkali anak kan belum mahir ya menyampaikan kondisinya. Misalnya ketika ada teman yang membahas warna benda di sekitarnya, tapi anak tidak paham, ya bisa jadi dia diam saja. Cara yang tadi dilakukan bisa menjadi alat untuk menilai kemampuan penglihatan anak itu juga. Kalau masalah buta warna itu sebenarnya bagaimana sih, Bu? Memang kelainan atau bagaimana? Wah, kalau masalah buta warna ini sebenarnya ranah pembahasannya dokter ya. Jadi yang bisa mendiagnosis buta warna itu juga dokter. Mungkin untuk lebih jelasnya, mungkin bisa dokter aja kali ya yang membantu. Oh begitu. Kalau begitu mungkin Dokter Riza dapat sedikit menjelaskan secara singkat ya dok mengenai masalah buta warna ini. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, buta warna adalah kondisi di mana penderitanya memiliki kemampuan penglihatan yang kurang baik terhadap warna, sehingga ia sulit membedakan warna, baik sebagian maupun seluruhnya. Buta warna karena keturunan merupakan kelainan yang akan berlangsung seumur hidup. Namun, penderita dapat melatih diri beradaptasi dengan kondisi ini, sehingga aktivitas sehari-hari tetap berjalan dengan normal. Dokter akan menentukan metode penanganan yang tepat dan sesuai dengan jenis buta warna yang diderita. Jenisnya ada apa aja tuh dok? Kalau jenisnya ada 2, buta warna total dan buta warna parsial atau sebagian. Penderita buta warna total, penglihatannya hanya menangkap warna hitam dan putih dan tidak dapat mengenali warna lainnya. Sedangkan penderita buta warna sebagian hanya tidak dapat melihat warna-warna tertentu. Misalnya, tidak dapat melihat warna merah, di mana warna merah akan terlihat hitam, atau ada juga yang tidak dapat melihat warna hijau, dan lain-lain tergantung jenis gangguannya. Oh begitu. Wah, dari tes sederhana seperti video tadi bisa menemukan banyak hal ya, berarti harus segera dicoba nih Bapak Ibu. Semakin cepat dicari titik masalahnya dan penyebabnya, semakin cepat pula anak dapat ditangani sebelum muncul masalah yang lebih banyak. Begitu ya Bu? Iya, betul sekali Mbak. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kemampuan mengenali warna ini juga akan berpengaruh pada perkembangan kecerdasan atau intelektual anak, serta kemampuan akademiknya di kemudian hari. Jadi penting diketahui secepatnya ya Bapak Ibu, jangan lupa diajarkan atau distimulasi lebih dahulu ya. Baik, selanjutnya kita akan kembali ke Dokter Riza untuk membahas perkembangan gerak kasar.